Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas materi mengenai dasar-dasar keseimbangan asam dan basa dan gas darah. Artinya materi ini mengenai analisa gas darah. Yang mana materi ini merupakan materi kimia klinik 3. Jadi materi yang biasa didapatkan pada saat kuliah di diploma 3 atau diploma 4 kimia klinik bagi TLM. Oke, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita menyimak materinya sebagai berikut. Nah, jadi pada prinsipnya dalam hal keseimbangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal dalam hal keseimbangan asam basa dan gas darah, yaitu pertama respirasi, pernapasan tubuh, yang kedua metabolisme. Respirasi ini pertukaran oksigen dan CO2 di paru-paru dan pelepasan asam karbonat. Sementara metabolisme ini menghasilkan biasanya produk asam, sehingga ini berpengaruh terhadap asam basa tubuh. Dan juga nutrisi, elektrolit, dan asam basa dari tubuh. Jadi nutrisi masuknya suatu makanan ke dalam tubuh, termasuk juga bersamanya elektrolit. Jadi ketiganya ini dilakukan oleh tubuh dalam bentuk homeostasis, keseimbangan yang dinamis dan selaras dalam kondisi fisiologis agar tubuh dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya secara sehat, secara fisiologis. Jadi perlu pengaturan yang namanya homeostasis dalam hal elektrolit dan gas darah, asam basa gas darah. Nah, gangguan apabila tidak bisa melakukan kompensasi dengan homeostasis, maka terjadilah gangguan asam basa. pH darah dapat turun atau sifatnya asam, atau pH darah naik atau sifatnya basa. Nah, ini hal-halnya itu pertama gangguan aktivitas sel, disebabkan oleh gangguan aktivitas sel. Yang kedua, enzim, yang mana enzim itu terganggu. Kemudian yang ketiga, hormon, gangguan elektrofisiologis jantung misalnya, atau gangguan susunan saraf pusat. Yang keempat, respon obat-obatan, yaitu tidak optimal tubuh meresponnya. Nah, akibatnya hal ini berpengaruh dan berbahaya bagi tubuh, life threatening. Nah, ini oleh sebab itu memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Di misalnya respon keempatnya ini, atau salah satu atau keempat-empatnya itu mengancam keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Nah, lanjut lagi kita teman-teman ATLM Indonesia. Nah, tubuh senantiasa berupaya mempertahankan pH darah tetap konstan pada pH 7,4. Jadi pH ideal kita itu di kisaran 7,4 plus minus, bisa turun sedikit, bisa naik sedikit, ada toleransinya. Jadi kalau misalnya turunnya terlalu banyak, maka akan terjadi asidosis. Apabila naiknya terlalu banyak, maka terjadi alkalosis. Nah, pH sama dengan min log H+. Maka pH sama dengan sangat tergantung dari H+. Jadi untuk mencapai pH 7,4, maka H+ harus sangat rendah, yaitu 0,00004 mili-ek atau sama dengan 40 nanoekivalen. Nah, tanpa sistem buffer tubuh, pH darah tidak mungkin dapat dipertahankan. Jadi nanti macam-macam buffer di dalam tubuh. Buffer ini menyangga agar pH darah agar tidak mudah bergeser naik atau turun. Jadi buffer lah yang menyangganya, penyangga atau tampon, atau istilahnya itu penyangga lah.
Nah, kemudian orang dewasa setiap harinya menghasilkan 13.000 mili ekuivalen CO2 karbon dioksida melalui paru-paru. Jadi dibuang CO2 melalui paru-paru. Yang mana CO2 ini bersama CO2 terlepaskan uap air H2O. Jadi kalau secara langsung dapat dikatakan kita melepaskan H2O dan CO2. H2O, CO2 ini adalah H2CO3, asam karbonat. Asam karbonat berarti kan asam yang dilepaskan. Nah, 30-50 mili ekuivalen H+ melalui ginjal. Ginjal melepaskan ion H+ sehingga urin apabila terlalu banyak dilepaskan ion H+, maka urin cenderung asam. Jadi cenderung asam, walaupun nanti ada juga yang pH-nya pH netral atau sedikit alkali atau asam lemah. Ya sekitar pH-nya 5 lah kira-kira. Idealnya itu pH urin 5 sampai dengan 7. Batas pH di mana hidup masih memungkinkan yaitu 6,7 sampai 7,9. Nah, ini teman-teman ATL Indonesia dalam menentukan keasaman darah, pH darah itu batasnya bagi manusia untuk dapat memang masih bertahan hidup di sekitar 6,7 sampai 7,9. 6,7 adalah asidosis yang berat. 7,9 adalah alkalosis yang berat. Jadi di situ, dan biasanya tidak sampai seperti ini. Biasanya di sekitar 7, 71, 7. Nah, itu sudah lumayan berat. Atau di 7,5, 7,6. Nah, itu lumayan berat bagi seorang pasien yang pH darahnya tergeser. pH kurang dari 7,25 atau lebih dari 7,5 itu selalu memerlukan terapi. Jadi kalau masih di dalam rentang 7,25 ke dalam hingga atau 7,55 ke dalam, jadi rentang di antara keduanya ini masih aman pH-nya, walaupun arahnya sudah mengarah mungkin asidosis, alkalosis yang ringan. Oke, lanjut. Gangguan asam basa dapat dibagi atas 4 macam. 1. Asidosis metabolik. Ini pH darah turun karena tubuh menghasilkan produk-produk metabolisme yang cenderung asam. Ion H+-nya meningkat dari hasil metabolisme. Ini asidosis metabolik. Yang kedua, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik ini tubuh melakukan suatu kegiatan metabolisme yang menyebabkan menghasilkan banyak ion OH- atau ion H+-nya sedikit, sehingga terjadi penumpukan alkali produknya itu, sehingga terjadilah alkalosis metabolik. Metabolisme menyebabkan pH darah naik. Nah, yang ketiga, asidosis respiratorik. Nah, asidosis respiratorik ini disebabkan karena gangguan pada saluran napas. Di saluran napas yang menyebabkan ion H+ ditahan oleh tubuh sehingga pH darah naik. Ditahan oleh paru-paru. Sementara alkalosis respiratorik ini pH darah naik karena terlalu banyak dilepaskan ion H+, sehingga kekurangan ion H+ akibatnya pH darah naik. Nah, ini nanti akan terkait 4 ini untuk asidosis metabolik dan alkalosis metabolik ini terkait dengan metabolisme. Sementara kalau asidosis dan alkalosis respiratorik terkait dengan paru. Nanti hiperventilasi atau hiperkapnia. Jadi terbuka atau tertutup paru-paru. Nah, paru-paru berusaha banyak melepaskan CO2 atau berusaha menahan CO2. Nanti ini arahnya ke asidosis, alkalosis respiratorik. Lanjut lagi, teman-teman ATL Indonesia. Nah, beberapa terminologi kimia yang perlu diingat.
Satu, asam. Asam senyawa yang dapat melepaskan ion H+ atau donor H+. Jadi melepaskan ion plus atau donor H+, donor proton. Jadi ada teori pertama, teori ion H+ dihasilkan atau donor proton. Contohnya HCl sama dengan H+ dengan Cl. HCl adalah asam sehingga dapat melepaskan ion H+. Cl adalah anion dan bukan asam sebab tidak dapat memberikan ion H+. Jadi karena ada komponennya H, berarti dia ini adalah asam. Nah, yang kedua basa. Senyawa yang dapat menerima ion H+ atau akseptor ion H+. Dia melepaskan ion OH, OH- atau menerima H+. Sehingga OH- dengan H+ akan terbentuk air. Jadi akseptor, penerima ion H+. Contoh NaOH, Na plus OH. Dia memiliki OH. OH ini adalah penanda basa. OH ditambah dengan H+, maka H2O. Nah, NaOH adalah basa, dapat menerima ion H+. Na adalah kation, bukan basa, sebab tidak dapat menerima ion H+. Nah, yang selanjutnya adalah bikarbonat adalah basa. Jadi dapat menerima ion H+. Contohnya HCO3 minus tambah H+ menjadi H2CO3. Bikarbonat. Lanjut lagi ke teori selanjutnya, sistem buffer atau larutan buffer. Nah, larutan yang dapat mempertahankan pH hampir konstan. Jadi pH-nya naik, kemudian turun, tetap ditahannya di pH fisiologis. Walaupun keadaan larutan tersebut ditambahkan asam, penambahan ion H+, atau ditambahkan basa, pengurangan ion H+. Tapi pada kondisi tertentu, kalau berlebihan nanti dia tergeser pH-nya. Tapi dia mampu menahan dulu bila ditambahkan suatu basa atau asam. Suatu larutan buffer memiliki unsur asam dan unsur basa. Penambahan ion H+, ditangkap oleh basa. Jadi misalnya dia punya H+, maka nanti ditangkap dengan OH. Nah, pengurangan ion H+ akan digantikan dengan oleh asam. Prinsipnya seperti itu. Suatu buffer. Lanjut lagi, 4 macam sistem buffer dalam tubuh kita. 1, sistem buffer bikarbonat. Ini lumayan banyak, ini yang banyak berperan. Yang kedua, sistem buffer fosfat. Fosfat juga berperan. Sistem buffer protein dan sistem buffer hemoglobin. Jadi keempat-empatnya ini akan dipakai atau bekerja sama untuk mempertahankan pH darah, baik asam atau basa. Jadi hemoglobin, protein, fosfat, bikarbonat. Nanti yang pertama nanti adalah bikarbonat dulu, baru fosfat, baru protein dan hemoglobin. Nah, bila keempat-empatnya sudah dipakai tidak mampu menahan, maka terjadilah jebol, yaitu asidosis atau alkalosis. Nah, 4 mekanisme sistem buffer. Jadi menurut Henderson Hasselbalch, nah ini pH sama dengan pK tambah log basa bagi asam. Jadi pH sama dengan pK log karbonat dibagi asam karbonat. Jadi pH sama dengan pK plus log bikarbonat bagi PCO2, di mana pK sama dengan 6,1 A 0,03. Jadi sebagai disimpulkan pH sama dengan 6,1 ditambah log bikarbonat dibagi 0,03 PCO2. Jadi pH tergantung dari rasio antara bikarbonat dengan PCO2. Rasio bikarbonat dengan PCO2, tekanan dari CO2. Lanjut lagi, buffer basa, buffer base. Unsur basa dalam sistem buffer disebut sebagai buffer basa. Jadi kalau basa itu sistem buffer yaitu buffer basa. Nah ini. Sementara jumlah unsur basa dalam larutan disebut dengan total buffer basa. Jumlah unsur basa dalam satu larutan disebut dengan total buffer basa. Nah, yang ketiga, normal total buffer basa itu 45 sampai 50 mili ekuivalen per liter. Nah, ini normalnya.
Nah, kelebihan unsur basa ini dari N disebut dengan basa excess. Kelebihan ini basa excess. Jadi konsepnya pertama, bila kelebihan unsur basa namanya basa excess. Sementara kekurangan unsur basa dari N ini disebut dengan basa defisit. Lawannya ada basa defisit. Ini penting sebagai parameter adanya gangguan metabolik. Nah, kalau kasus metabolik, basa excess lah yang dilihat. Apakah basa excess atau basa defisit. Lanjut lagi, teman-teman ATL Indonesia. Nah, asidosis kita bahas. Asidosis adalah suatu keadaan di mana kadar ion H+ dalam darah lebih tinggi dari normal. pH rendah. H+-nya tinggi, pH rendah. Jadi berbanding terbalik. pH-nya rendah, ion H+-nya tinggi. Semakin tinggi ion H+, semakin rendah pH. Atau kadar ion H+ akan menjadi lebih tinggi dari normal seandainya tidak terjadi kompensasi. Tidak terjadi kompensasi. Kompensasi usaha tubuh untuk menyerap atau mengurangi ion H+. Itu kompensasi. Usaha tubuh untuk mengembalikan ke asalnya, ke normalnya. Nomor 7, alkalosis. Alkalosis adalah suatu keadaan di mana kadar ion H+ akan menjadi lebih rendah dari normal. Konsepnya, ion H+ turun dari normal. Ya, bahasa lainnya OH-nya yang meningkat. Atau kadar ion H+ akan lebih rendah seandainya tidak terjadi kompensasi. Tidak terjadi kompensasi dari tubuh. Nah, itu konsep dasar asidosis dan alkalosis. Nah, sekarang kita hubungkan dengan penyakitnya atau kegangguannya. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik. Nah, ini kita lihat dulu konsepnya, teman-teman. Asidosis metabolik adalah keadaan asidosis yang disebabkan oleh kekurangan basa. Memang jelas kekurangan basa karena berlebihnya asam atau H+. Atau oleh kelebihan asam yang bukan CO2. Kalau CO2 nanti ke arahnya respiratorik. Nah, jadi kelebihan asam, kekurangan basa. Nah, ini. Asidosis metabolik dapat dinyatakan ada jika terdapat kekurangan basa atau base defisit, kekurangan basa lebih dari minus 3 mili ekivalen per liter. Nah, ini asidosis, nanti ada makanya BE nanti berapa nilainya. Nah, asidosis metabolik itu kekurangan basa atau base defisit kurang dari minus 3. Nanti kalau minus 3 basa defisit dari BE-nya. Tapi kalau plus nanti basa excess. Nah, itu konsep teman-teman lah. Nah, nomor 9, alkalosis metabolik. Nah, ini kebalikannya ini. Ini kebalikan dari asidosis. Jadi konsepnya dari meta-asidosis kita bisa menguraikan alkalosis. Alkalosis metabolik adalah keadaan alkalosis yang disebabkan oleh kelebihan basa. Kelebihan basa. Basanya berlebih. OH-nya berlebih. Atau kekurangan asam. Ion H+-nya sedikit. Yang bukan CO2. Ini karena metabolik, bukan respiratorik. Metabolik alkalosis dapat dinyatakan ada jika terdapat kelebihan basa. OH-nya berlebihan, OH minus. Atau basa excess. Kelebihan basa namanya basa excess. Lebih dari plus 3 mili-ek per liter. Jadi basa excess itu idealnya di tengah 0. Apabila tergeser minus, itu asidosis metabolik. Apabila tergeser ke plus, maka
alkalosis metabolik. Jadi melihat basa ekses untuk melihat kasus metabolik dengan melihat tanda plusnya, minus atau plus. Nah, itu asidosis atau alkalosis. Bila minus asidosis, bila plus alkalosis. Nah, itu konsepnya teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke asidosis respiratorik. Respiratorik terkait dengan pernapasan sehingga terjadi penurunan pH darah. Asidosis respiratorik adalah asidosis yang disebabkan oleh kelebihan atau kenaikan PCO2. Jadi di sini PCO2-nya naik atau berlebih. Jadi kalau misalnya nilainya tinggi, berarti asidosis respiratorik. Jadi melihat di PCO2-nya. Dia melihatnya di PCO2-nya. Nanti pada saat ada hasil gambaran analisa gas darah, itu lihat di PCO2-nya. Apabila naik, berarti asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik dapat dinyatakan ada jika PCO2-nya, tekanan PCO2-nya lebih dari 45 mm Hg. Nah, ini yang warna merah. Jadi asidos pasien itu bila lebih dari 45 mm Hg PCO2-nya, itu adalah asidosis respiratorik. Kalau tadi yang metabolik melihat di basa ekses, kalau melihat di PCO2. Nah, sekarang lawannya alkalosis respiratorik. Nah, ini paling mudah menanamkan konsep bila sudah paham. Alkalosis respiratorik adalah keadaan alkalosis yang disebabkan oleh karena penurunan CO2. CO2-nya turun. CO2-nya turun. Nah, ini nanti CO2-nya turun. CO2 turun berarti banyak dibuang CO2-nya. Hiperventilasi, terbuka ventilasi keluar. Kalau yang tadi hiperkapnia, ditutup rapat. Nah, itu. Alkalosis respiratorik dapat dinyatakan ada jika PCO2 kurang dari 35 mm Hg. Nah, jadi idealnya 35 sampai 45. Apabila kurang, itu adalah alkalosis respiratorik. Apabila lebih dari 45, asidosis respiratorik. Nah, cukup jelaskan teman-teman memahaminya. Tadi yang di kasus metabolik itu melihat basa ekses, kalau di respiratorik melihat di PCO2-nya kurang atau lebih. Apabila lebih, asam. Apabila kurang, basa atau alkalosis. Nah, sudah. Nah, ini kita bisa melihat di contoh gambaran ini, asidosis metabolik itu PCO2-nya normal. Nah, metabolik nih kasusnya, basa eksesnya lebih dari minus 3 mA. Kalau alkalosis metabolik, PCO2-nya normal, lebih dari 3 plus ini mili ekivalen untuk basa eksesnya. Sementara asidosis respiratorik, nah respiratoriknya kita melihat di PCO2-nya lebih dari 45, basa ekses normal. Asidosis alkalosis respiratorik kurang dari 35 mm Hg, basa eksesnya normal di PCO2-nya. Jadi melihat keduanya dari dua parameter ini, PCO2 atau basa ekses. Nah, kemudian lagi di sini asidosis respiratorik itu bikarbonat dengan PCO2. Nah, naik kalau asidosis respiratorik. PCO2-nya naik kedua-duanya. Sementara alkalosis respiratorik turun keduanya. Bikarbonat dan PCO2. Nah, kalau asidosis metabolik, nah metabolik karena metabolik turun bikarbonatnya. Bikarbonat turun, PCO2-nya turun. Sementara alkalosis metabolik itu naik bikarbonat dan PCO2-nya naik. Jadi di sini pada prinsipnya dibagi menjadi dua. Apabila kasusnya asidosis dan alkalosis
respiratorik dan metabolik naik kedua-duanya. Sementara yang di dalam itu alkalosis respiratorik dan asidosis metabolik itu turun kedua-duanya. Nah, itu kita melihat di tabel ini. Lanjut lagi, teman-teman ATL Indonesia, semakin menarik ya materinya. Nah, ini sekarang kita melihat di contohnya. Nah, contoh yang pertama, asidosis metabolik primer dengan kompensasi alkalosis respiratorik. Nah, ini dia asidosis metabolik, lalu kompensasi terjadi alkalosis respiratorik. Ya, jadi produk asamnya, asidosis metabolik kan misalnya diabetes mellitus nih, dia banyak menghasilkan ion H+. Lalu dikompensasi oleh paru dengan melakukan pembukaan, terjadilah alkalosis nanti secara respiratorik. Nah, kita melihat di sini ada normal, ada tanpa kompensasi, dengan kompensasi. Nah, bikarbonat 24 tanpa kompensasi 15 ml per liter, tapi dengan kompensasi 15 ml. Nah, ini kemudian kita melihat di PCO2. Normalnya 40, tanpa kompensasi 40, dengan kompensasi 20 mmHg. 0,03 dikali PCO2, 21,2, 0,75. Dengan kompensasi 0,75. Terjadilah kompensasi. Nah, rasio bikarbonat banding 0,03 PCO2, 20 banding 1, 12,5 banding 1, 20 banding 1. Rasio kompresinya ini. Nah, untuk pH 7,4, 7,2, 7,4. Nah, seperti ini. Jadi asidosis pH-nya itu 7,2, itu asidosis tanpa kompensasi kan. Nah, lalu dikompensasi jadi 7,4. Nah, lanjut lagi, alkalosis metabolik primer dengan kompensasi asidosis respiratorik. Nah, ini kebalikannya. Nah, kondisi normal itu 24, 40, 1,2, 20 banding 1, 7,4. Nah, tanpa kompensasi itu bikarbonatnya 38 ml, PCO2-nya 40. Tadi kita tahu 40 berarti kan lebih dari kan 40 nih mmHg nih. Nah, lalu 0,03 kali PCO2-nya 1,2. Rasionya 1,6 banding 1. Tinggi rasionya. pH 7,6. Nah, tanpa kompensasi. Lalu apabila dengan kompensasi, dikompensasi, maka bikarbonatnya 38, PCO2-nya 45, naik 2-nya. Kemudian untuk yang anunya tetap bikarbonatnya. Nah, sementara 0,03 PCO2, 0,75 ini turun. Rasionya maka akan turun mendekati 20,1, yaitu 28,1. pH-nya dengan kompensasi maka akan turun. Kompensasi ini upaya untuk mendekati ke normal atau fisiologis, dari 7,6 menjadi 7,5, mendekati 7,4. Nah, asidosis respiratorik primer dengan kompensasi alkalosis metabolik. Nah, ini contohnya lagi. Ini terjadi asidosis dengan pH 7,20. Nah, kita bisa melihat dengan kondisi normalnya, lalu kita melihat tanpa kompensasinya. Tanpa kompensasi yang mengalami penebalan itulah yang terjadinya, yaitu meningkatnya PCO2-nya 90 mmHg. Nah, itu pH-nya 7,2. Lalu dengan kompensasi maka bikarbonatnya menjadi naik 38 ml per liter. Sementara PCO2-nya tetap. Nah, kompensasinya itu tadilah kompensasi metabolik, berarti bikarbonat kalau kompensasi metabolik. Jadi di sini kita melihat di bikarbonatnya. Lalu dengan kompensasi pH menjadi naik 7,32 dari 7,2 menjadi 7,32. Berarti upaya kompensasi ada untuk mendekati 7,4 pH-nya. Kita pindah lagi, teman-teman ATL Indonesia, nomor 4. Alkalosis respiratorik primer dengan kompensasi asidosis metabolik. Paru-parunya mengalami gangguan sehingga terjadi alkalosis respiratorik. Lalu kompensasi dengan melakukan sistem di metabolik dengan melakukan asidosis. Nah, ini kita melihat tabel normal sudah melihat. Lalu
pH-nya 7,55. Berarti pH-nya alkali atau alkalosis. Alkalosis kita melihat di PCO2. PCO2-nya 20 mmHg, rendah. Berarti ini adalah kasusnya respiratorik. Sementara bikarbonatnya 24, masih dalam kondisi normal. Lalu dikompensasi supaya pH-nya mengalami perubahan turun dengan cara melakukan metabolik. Metabolik yaitu bikarbonatnya lah yang direaksikan. Sehingga bikarbonatnya dari 24 turun menjadi 20. 20 kan berarti dia mengalami asidosis secara metabolik. Sementara PCO2-nya itu tetap. Nah, dari sini kita bisa melihat rasionya akan berubah menjadi 33:1. Mendekati ke 20, turun dari 40 turun pelan-pelan. Bersama itu juga pH turun menjadi 7,50. Dari 7,55 mendekati 7,45. Nah, ini 4 ilustrasi mengenai asidosis, alkalosis, baik respiratorik dan metabolik terhadap kompensasinya. Nah, lanjut. Jadi kita lalu dari sini kita bisa melihat patokan umum. Nah, teman-teman, patokan umum apa? Pertama, asidosis dulu kah? Alkalosis dulu kah? Lalu dari dua ini kemana arahnya? Metabolik atau respiratorik? Dari itu kemudian kita bisa melihat apakah primer, apakah kompensasi. Nah, apakah primer, kompensasi. Satu patokannya. pH itu kurang atau lebih dari 7,4 itu menentukan asidosis atau alkalosis. Kurang 7,4 asidosis. Lebih dari 7,4 alkalosis. Satu patokannya. Yang kedua, basa ekses. Apabila kurang atau lebih. Apabila kurang atau lebih itu menentukan gangguan metabolik. Bila dalam kondisi normal, itu adalah respiratorik. Nah, kemudian PCO2 kurang atau lebih, itu menentukan gangguan pada respiratorik. Nah, sudah kita rumuskan di bahasan sebelumnya. Nah, yang cocok dengan pH itu yang primer. Yang cocok dengan pH itu adalah yang primer. Yang setara atau sama, itu adalah kasusnya primer. Yang berlawanan dengan pH adalah kompensasinya. Berlawanan. Jadi berlawanan, misalnya dia kasusnya asidosis respiratorik lalu menjadi alkalosis metabolik. Berarti ini adalah kompensasi. Tapi kalau sama itu adalah primer. Primer, dia belum dikompensasi. Bikarbonat dapat dibagi sebagai pembanding. Bikarbonat dapat dibagi sebagai pembanding. Lanjut prinsip koreksi. 1. Gangguan asidosis atau alkalosis respiratorik murni dikoreksi dengan perbaikan ventilasi pada paru. Gangguan asidosis atau alkalosis respiratorik, alkalosis metabolik tadi respiratorik dikoreksi dengan pemberian basa atau asam. Nah, ini. Jadi pasien dengan asidosis alkalosis respiratorik berarti yang dikoreksinya adalah paru-parunya. Tapi kalau asidosis alkalosis metabolik itu dikoreksi dengan asam dan basa, pemberian asam dan basa, yaitu nanti bikarbonat. Kalau yang ini di paru-parunya. Asidosis metabolik dikoreksi dengan natrium bikarbonat, melon. Nah, bikarbonat nanti yang diberi. Alkalosis metabolik dapat dikoreksi dengan perbaikan gangguan elektrolit, kalium atau Cl, K+ atau Cl-. Natrium klorida, NaCl. Kok ini amonium klorida ya? HCl dengan larutan sangat encer. Jadi HCl ini sifatnya asam. Tapi kalau sangat encer berarti keasamannya sangat rendah. Sehingga keasamannya nanti
akan menaikkan menambahkan jumlah H+, menurunkan pH darah sehingga alkalosisnya dapat ditanggulangi. Nah, sekarang kesimpulan. 1. Untuk memahami peranan tubuh dalam mengatur keseimbangan asam basa, perlu pengertian yang mendalam mengenai tentang beberapa prinsip-prinsip kimia yang berlaku pada tubuh kita. Jadi kita tahu asam H+, basa OH-, asam kelebihan H+, basa kekurangan ion H+. 2. Untuk mengetahui kelainan primer dari gangguan asam basa diperlukan paling kurang 3 parameter, yaitu pH, PCO2, dan basa ekses. Nah, nanti ini yang primer, kita lihat dulu. Apabila dia nanti berselisih, ada yang normal-normal, ada yang naik-naik. Nah, ini tergantung ini, tadi sudah kita pahami. Nah, nanti apabila kompensasi, berlawanan nanti dia. Koreksi suatu gangguan asam basa tidak perlu mencapai pH normal. Yang penting penyebab gangguan asam basa harus ditanggulangi. Dan seterusnya tubuh sendiri yang akan menormalkan pH darahnya. Jadi tidak perlu digeser sampai ke normal. Cukup dia bergeser menuju normal. Nanti tubuh akan menyesuaikan dan mendekati atau mencapai titik di normal pH-nya. Nah, itu kira-kira teman-teman mengenai asam basa, keseimbangan asam basa, dan gas darah. Jangan lupa subscribe ke channel saya, bunyikan lonceng notifikasi. Salam Hotel Indonesia. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga bertambah ilmunya, semoga bermanfaat, dan dapat memberikan nilai plus bagi teman-teman dalam melakukan pelayanan di laboratorium medik. Saya Ahmad Lep pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.